7 tingkat. Berarti Allah turun 7 tingkat langit sama seperti makhluk menuruni tangga atau seperti apa turunnya Allah itu? Jawab. Turunnya Allah beda dengan turunnya makhluk. Seperti turunnya Allah, apa? Betul beda. Apakah bedanya seperti turun. bagaimana? Hayo, jangan blunder. Bedanya seperti apa? Kalau makhluk turunnya pakai kaki, Joseph lompat, cup, lompat jatuh. Kalau Allah punya kaki. Kayak gimana? Gimana? Allah punya kaki, Allah punya mata. Allah punya kaki, Allah punya mata. Hah? Ya. Hah? Iya, kenapa? Berarti benar dong, tapi membenarkan pandangan Ibnu Taimiyah dong. Ini membenarkan Ibnu Taimiyah, betul. Ini membenarkan Ibnu Taimiyah. Allah punya kaki. Kamu membenarkan ulama Ibnu Taimiyah kalau begitu, berarti Allah itu berbentuk sama halnya seperti manusia. Sudah clear. Nih, dalilnya nih saya tampilkan ya, langsung di kamera. Teman-teman 2.300 orang menyaksikan orang Islam ini. Nih. Teman-teman, bantu tap-tap layar ya, biar tetap lancar. Nih. Makalah ke-11 perkataan Ibnu Taimiyah. Kita lihat di sini bahwa perkataan kamu mirip seperti Ibnu Taimiyah yang di sini dikatakan, kita lihat di sini bahwa Ibnu Taimiyah di sini dikatakan apa? Nih. Baca yang saya bulatkan. Ia menyatakan Allah memiliki arah yod, rijal, ain dengan makna anggota badan. Silakan teman-teman terjemahkan apa itu yod, apa itu rijal, dan apa itu ain. Sama seperti Khalid tadi menetapkan. Nih. Dikatakan apa? Dikatakan dia itu adalah orang kafir dan ateis. Nih. Ini sudah diterjemahkan kitab ini. Kamu barusan ngomong Allah punya kaki, bro. Ini tahu nggak? Kamu itu puji Tuhannya di live saya itu direkam dan direlay oleh teman-teman yang punya channel YouTube bermacam-macam, termasuk Coach Charles di sini yang lagi naik. Dan ini kerekam loh sampai kapanpun. Jadi ketika kamu tadi barusan bilang bahwa Allah punya kaki, Allah punya mata, berarti apa bedanya dengan Yesus Kristus? Tuhan saya, Tuhan kita semua. Berarti memang cuman Allah kami tidak punya titik. Sorry. Jadi yang dia punya hanya kaki, tangan, mata, tidak punya kelamin. Betul? Itu yang dijelaskan, itu yang kami terima. Dia punya kaki, punya tangan. Salah. Saya bisa punya bantah. mata. Saya bisa bantah. Dalil yang paling jelas adalah ketika di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama. Bacakan buat kami. Al-Ikhlas ayat pertama nggak sulit kan? Apa itu bunyinya? Katakanlah dia Allah. Saya minta bahasa Arab, nggak minta bahasa Indonesia, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Surah Yusuf ayat kedua. Kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu bisa mengerti. Surah Toha ayat 113. Kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab secara berulang-ulang menjelaskannya agar tidak terjadi, agar mengurangi rasa keraguan-raguan. Surah Al-Baqarah juga dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan bahasa Arab supaya kita semua mengerti. Pakai bahasa Arab. Al-Ikhlas itu paling simpel, gampang. Dibaca ayat pertama. Kul huwallahu ahad. Good. Di situ ada kata apa? Setelah kata kul ada kata apa? Allah. Oh, kok kul Allah? Gimana sih? Ih, kamu Islam gak sih? Ada setelah kata kul ada kata apa? Hu. Bukan hu. Huwa. Huwa di situ artinya apa? Huwa loh. Huwa di situ artinya apa? Tahu nggak huwa seperti apa tulisannya? Nih. Saya tampilkan laki-laki. Langsung ke topik, Os. Langsung ke topik ya. Kan tadi kamu bilang, tadi kamu bilang Allah tidak punya kelamin laki-laki. Kamu yang bilang sendiri nih. Setelah kata kul ya, ada kata huwa. Aduh, sampai robek-robek ini gua papan cardboard gua. Nih, huwa. Huwa di sini apa? Tahu nggak? Ini bentuk masdar dari atau kata ganti dia laki-laki. Kenapa Allah mau menggunakan kata ganti dia laki-laki? Tahu nggak? Karena menunjukkan gentle. Menunjukkan apa? Gentle. Kok gentle? Lah kalau kita pakai laki-laki udah jelas kelaminnya laki-laki. Saya bilang Joseph itu kata gantinya he. Joseph itu kata gantinya him. Kenapa? Karena dia laki-laki gendernya. Lah berarti kalau Allah pakai kata ganti huwa, kata kamu kan tidak punya kelamin dia. Loh, dia pakai kata ganti laki-laki, bukan kata ganti hia. Kalau hia itu dia perempuan. Berarti artinya apa? Itu
menunjukkan bahwa dia ini bukan feminim. Dalam bahasa berarti Arab, dia laki-laki kalau gitu. Simpel kan? Ya udah. Enggak laki-laki. kali dalam bahasa Arab ya kata ganti atau domir itu ditunjukkan untuk gender. Jadi kalau misalkan digunakan kata huwa berarti Allah itu laki-laki. Kalau menggunakan kata hiya Allah itu perempuan. Di situ kata huwa artinya Allah laki-laki. Ya ikut-ikutan. Tapi sesuai dengan logika kamu barusan katanya. Yang penting dia nggak punya kelamin. Ya tapi masalahnya kata gantinya laki-laki. Itu menunjukkan keperkasaan. Karena Iya, tetap aja keperkasaan itu artinya kan laki-laki. Lah kalau laki-laki ya gimana sih, tetap aja intinya laki-laki. Mau kamu ke keperkasaan, kewibawaan, otoritas, apalagi kebijaksanaan, apalagi harga diri, martabat, ya iya podo wae. Kalau kata orang Jawa podo wae. Iya pora. Wes mangan durung. Sama sekalian ini, Dek, katanya kan Allah tidak beranak dan diperanakan dan tidak punya istri. Nah, itu laki-laki. Kenapa harus menggunakan kata istri untuk disandingkan kepada Allahmu? Dalam surah Allah tidak punya istri. Nih, iya, yang dikatakan Coba nggak usah sambung ke Mina lagi. Lo Mina Iya, langsung host aja. Mina tak kemana-mana. Kalau host ini agak paham dia tentang Islam. Ya bukan agak paham, memang aku mantap Kalau salah Mina kok. ini Justru tak kemana-mana. saya lebih paham daripada kamu kok, gimana sih? Orang kamu aja salah tadi Itu kan. kata Al-Quran. Nih, Al-Quran mana si Minan? nih baca-baca surah Al-An'am ayat 101. Baca di sini. Badi usamawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Nih baca. Dia Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai. Kalau punya istri siapa pasangannya? Suami. Kira-kira suami berjenis kelamin apa? Lelaki. Loh, saya nggak punya Logikanya istri, bukan berarti saya kajikannya. laki-laki. Saya ini suami. Kak Mina nggak punya suami karena Kak Mina adalah perempuan yang disebut sebagai istri. Don Kwaisong tidak punya istri karena dia adalah lelaki yang disebut sebagai suami. Johan tidak punya istri karena dia suami, laki-laki. Khalid tidak punya istri karena dia harusnya berstatus suami. Karena laki-laki itu statusnya suami, bukan istri. Gitu. Nah, masuk itu logikanya. Nggak simpel sih. Nggak simpel sih. Seharusnya situ jangan istri. Kalau memang Allah bukan laki-laki, seharusnya jangan istri. Pasangan lah setidaknya. Nah, masalahnya sohibah itu istri loh. Masalahnya. Tentu sohibah itu istri. Dan itu yang mengatakan dan berfirman langsung itu Allahmu. Bukan perkataan orang kafir ya. Banyak orang yang menyatakan bahwa itu perkataan tuduhan orang kafir. Enggak, itu jawaban Allah justru atas orang kafir. Jadi ketika orang kafir menuduh Allah punya anak, itu jawabannya di situ. Di ayat itu, Allah langsung bilang, Badi ussamawati wal ard dan seterusnya yang tadi. Bagaimana mungkin Allah mempunyai? Itu langsung jawabannya Allah, bukan tuduhan dalam tanda kutip. Kadang orang Islam itu nggak paham membaca ayat Al-Quran. Ketika sudah termasuk firman Allah, itu tidak lagi masuk tuduhan orang kafir. Karena tuduhannya itu sebelumnya, tadi ayat sebelumnya. Kalau memang kita berbicara tuduhan, ada ayat sebelumnya memang. Yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Nah, jawaban atas tuduhan itu Allah menjawab di ayat 101 ini. Al-An'am 101. Ya. Jadi begitu. Permasalahan tentang Tuhan sebenarnya kamu harus menerima fakta bahwa di dalam Islam masih simpang siur. Dan dari tadi kamu tidak bisa membuktikan dan bahkan mempertahankan kamu punya konsistensi dalam iman. Konsisten dalam iman. Ketika berbicara pertama, Allah tidak punya tempat, ternyata butuh tempat dan seperti makhluk. Bahkan kamu sempat menyebut Allah, kamu punya kaki. Itu krusial dan fatal. Allah punya kaki itu dijelaskan dalam Al-Quran. Sementara punya kelamin itu tidak spesifik. Tidak spesifik. Allah punya kaki dijelaskan spesifiknya di mana? Ini saya bingung. Di mana? Allah punya mata. Iya, Allah punya kaki di mana? Di spesifiknya di mana? Ada tuh kaki Iya, Allah. Iya, kaki Allah. Itu di hadis bukan Quran. Di hadis. Di hadis itu pun hanya telapak. Tidak dijelaskan bahwa Allah beneran punya kaki loh.
Sebenarnya itu telapak. Dimana ketika dinarasikan dalam suatu hadis, ini saya nggak kenal dengan orang ini ya, jadi jangan bilang settingan-settingan. Dikatakan dalam suatu hadis bahwa Allah itu mencelupkan telapak kakinya ke neraka sampai penduduk neraka mengatakan kots, artinya cukup. Nah, itu hadis. Tapi kalau kamu mau tahu, itu ada dalam surah Al-Qalam. Itu hanya betis, bukan kaki. Al-Qalam ayat 42. Itu hanya betis. Nah, betis. Jadi sebenarnya kaki lebih spesifik itu nggak ada sebenarnya. Hanya betis. Lah, ini saya baru tahu ternyata ada orang Islam yang mengatakan Allah punya betis, baru kamu loh. Baru sejujur-jujur kamu loh. Nggak ada yang beneran ya. Wah, kita boy, selama ini. live. Wah, boy. Iya. Terus ada lagi nggak yang mau tanyakan lah? Biar teman-teman yang lain gantian lah. Kasihan teman-teman yang udah ngantri. Apa yang mau kamu tanyakan lagi? Hah? Siapa saya? Saya. Ya, kamu mau nanya apa? Apakah Tuhan bisa mati? Hakikat dan eksistensi Tuhan sekalipun dia mati, dia tidak hilang. Berarti Tuhan bisa mati. Bisa tetapi tidak hilang eksistensinya. Manusia Ketika- bisa mati. Eksistensi manusia bisa mati nggak? Saya tanya sama kamu, manusia bisa mati nggak? Manusia bisa mati nggak? Manusia teman-teman? bisa mati, bisa mati. Eksistensinya sebagai manusia bisa mati nggak? Bisa hilang nggak? Nah, yuk kita main logika. Eksistensi manusia yang sudah mati bisa hilang nggak? Bisa nggak saya katakan bahwa orang-orang yang sudah mati itu kita nggak usah kubur? Cuekin aja, dia bukan manusia. Paham nggak teman-teman? Paham nggak? Eksistensi, kita berbicara eksistensi. Manusia yang sudah mati sekalipun kita sudah tahu tidak ada nyawanya, kita tetap menghormati selayaknya manusia, betul nggak? Betul nggak? Kita tetap memandikan dia, kita tetap mengurusi dia selayaknya manusia. Itu eksistensi. Maka ketika berbicara mengenai ketuhanan Yesus, kalau kamu mau directly ke sana, sekalipun Yesus yang adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, ia yang telah disalibkan wafat untuk kita, sekalipun kamu mau bilang terserah, Tuhan bisa mati, terserah. Tetapi eksistensi sebagai Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak hilang. Karena justru ketuhanannya ia dapat bangkit pada hari ketiga. Dan membuktikan bagaimana setelah kematiannya, ia membuktikan merubah tubuh menjadi tubuh kemuliaan. Sehingga para muridnya pada saat Yesus menampakkan diri tidak ada yang mengenali dia. Kita baca dalam Alkitab bagaimana para murid tidak ada yang mengenali dia. Kalau Yesus tidak memperkenalkan diri dan tidak memberikan clue-cluenya. Makanya orang Kristen baca Alkitab harus komprehensif biar tidak seperti Khalid yang nggak ngerti. Begitu. Ngerti? Jadi berbicara mengenai eksistensi, sekali lagi ketuhanan tidak akan pernah bisa mati dan berhenti sekalipun ia disalibkan. Iya, kita memahami Yesus itu adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ia disalibkan, betul. Ia mengalami kematian, betul. Tetapi apa eksistensinya sebagai Tuhan bisa mati? Apakah eksistensi yang ilahinya bisa mati? Bahkan kemanusiaannya juga nggak bisa mati loh teman-teman. Ya nggak? Dibuktikan kemanusiaan Yesus itu masih ada pada saat ia membutuhkan bukti, adakah padamu sepotong ikan goreng? Untuk membuktikan, loh ini aku beneran manusia, tetapi manusia yang telah menjadi manusia yang diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tadi, ya toh? Tetap bisa ikan goreng itu sebagai bukti yang sering dijadikan bercandaan sama mereka. Wah, Tuhan makan ikan goreng. Artinya eksistensinya tidak hilang. Ngerti nggak teman-teman sampai ini? Memang bahasanya memang bahasa agak ribet dan bahasanya tinggi. Tetapi memang faktanya ketika berbicara mengenai orang-orang seperti kita, ketika kita melihat saudara kita yang sesama manusia saja meninggal, wafat, kita tidak mungkin langsung menganggap dia tidak apa-apa, tidak ada hubungannya. Saya mati, manusia saya mati nih misalkan, saya mati nih, Coach Charles, Kak Mina, teman-teman yang ada di sini, tetap akan memperlakukan saya seperti manusia nggak? Saya tanya. Tetap. Oke. Setelah Anda mati sebagai binatang, bahkan binatang kucing pun diurus sebagai kucing. Dengan bagaimana kita punya perasaan manusiawi, dikuburkan kan? Eksistensinya sebagai kucing nggak hilang kan? Ngerti nggak? Oke. Jadi setelah Anda mati, apakah Anda bisa bicara lagi? Bisa. Bisa live lagi? Bisa. Setelah Anda mati, Anda bisa live? Iya, karena Betul. Yesus bilang Yohanes 11 ayat 25, kalau nge-live ya enggak lah, ngapain saya nge-live? Ngapain, buat apa? Contoh kasusnya jangan live dong. Pertanyaannya bukan buat apa atau untuk apa. Pertanyaan bisa atau tidak. Khalid, Saya bisa sedikit berbicara. aja. Khalid,
Muhammad Ya. itu seorang nabi nggak, Khalid? Pertanyaan saya belum Bentar, jawab Khalid. kok malah Muhammad nanya. itu seorang nabi nggak? Muhammad Enggak. itu seorang nabi nggak? Pertanyaan saya belum clear loh. Bentar, ini kompor sedikit. Muhammad itu seorang nabi nggak? Nabi Muhammad itu nabi kan? Kok dari tadi Anda terus yang bertanya? Enggak, Sebentar. kamu yang nanya kok dari tadi seimbang malah. Ya udah, Malah orang kebanyakan Islam kamu. ngalah. Oke. Iya, Lanjut. Nabi Muhammad itu nabi kan? Nabi. Oke, ketika Nabi Muhammad mengalami kematian, apakah kenabiannya hilang? Tidak. Ya sudah, kalau begitu. Good, Jackson akhirnya ada yang lebih logika, lebih Jadi logis ketika lagi. Anda mati, Anda apakah bisa live lagi? Bisa Ya. bicara lagi? Bisa berbicara, bisa live buat apa? Saya bisa berbicara Bisa loh, live. di surga itu kan kita hidup memuliakan Allah. Itu kan dalam konteks berbicara, memuji dan memuliakan Allah. Bahkan di surga kita bisa mendoakan jiwa-jiwa yang masih berziarah dan jiwa-jiwa yang masih menderita di api penyucian. Bisa lah dalam konteks berbicara seperti itu, karena hidup di dalam Kristus adalah tidak adanya mengalami kematian tetapi kehidupan kekal. Hehehe. Yang saya tanyakan bukan di surga, di TikTok. Ya nggak Live bisa di lah, TikTok. nggak bisa lah, Nggak kan ada bisa. perbedaan. Oke. Nggak nyambung. Ketika Tuhan mati selama 3 hari, siapa yang mengurus dunia ini? Siapa yang mengurus dunia? Ya, 3 hari dia mati loh, belum bangkit loh. Oh iya, 1 Petrus 3:18 sampai dengan 19. Bacakan Rom, tampilkan Rom, minta tolong. 1 Petrus 3:18 sampai dengan 19. Silakan. Yesus ngapain tuh selama 3 hari? Yuk kita baca. Ngurus dunia. Nggak ada ngurus dunia. Yesus turun ke alam penantian pun. Itu kan diurus artinya kan. Ngurus kan. Secara general loh teman-teman. Perhatikan ya Khalid. Secara general. Ngurus dalam tanda kutip nih lihat. Yesus masih mengurus alam dunia. Alam dunia. Segala sesuatu. Lebih jelas lagi. Berarti dia ini nggak ngerti ya kalau Allah itu dia itu di mana-mana dia bersifat omnipresent ya. Sekalipun dia melakukan karya yang lain. Khalid, kamu nih Allah, kamu nih seperti apa sih? Heran saya. Nah, kita baca nih. Di ayat 18 dikatakan, di ayat 18 bro, dari ayat 6. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya, jadi Yesus itu turun ke alam penantian sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang wafat di kayu salib. Ia turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus masih mengurus dunia nggak dalam artian alam semesta, nggak masih ngurus, nggak masih. Orang dia masih ngurusin orang yang ada di dalam penantian kok. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang pada waktu Nuh menunggu dengan setia. Masih ngurusin. Masih ngatur. Omnipresent kan? Itu udah terjawab loh berarti. Jadi ketika Yesus itu disalib, dia memanggil Eli Eli lama sabachthani, itu dia memanggil siapa? Lari kan? Udah kemana-mana. Udah kemana-mana. Dari Allah yang punya arah, punya tempat, punya kaki, punya kelamin. Ya kan? Ini lagi. Kan perkara mati. Yesusnya matinya disalib. Sebelum dia mati dia disalib dulu. Ya. Khalid, mati itu definisinya apa? Definisi dari mati itu. Mati tidak bernyawa. Ya, berarti jiwa meninggalkan tubuh kan? Nah, Tuhan Yesus itu memiliki 2 kodrat keilahian dan kodrat kemanusiawian. Ya jelas keilahiannya dan jiwa manusianya meninggalkan tubuhnya. Jadi ketika tubuhnya itu yang dilihat sama orang tidak bergerak, keilahian dan jiwanya itu turun ke tempat penantian barusan dibawa sama Joseph. Makanya selama 3 hari di tempat penantian dia naik lagi. Balik Berarti lagi ada ke 2 tubuhnya. Ada 2 Tuhan berarti. Emangnya hakikat manusia itu Tuhan? Tubuh Yesus bukan Tuhan. Sebenarnya tubuh ya tubuh, Khalid. Tubuh Oh, bukan manusia, Tuhan. tubuh manusia. Yang dikenal tentang ketuhanan itu pribadinya, sama seperti Pribadi. contoh Prabowo. Prabowo kan adalah seorang presiden. Kamu bertanya, apakah tangannya Prabowo itu presiden? Nggak nyambung orang seperti itu.
Yang dikenal, Prabowo, yang ketika dikenal, Prabowo yang dikenal itu mati, pribadinya ketika kali. Prabowo mati, presidennya diganti oleh Gibran. Iya, Sekarang kali. Yesus mati, siapa yang menggantikan jadi Yang dikenal Tuhan? itu pribadinya. Aduh pusing. Pertanyaan kamu tuh aneh. Contoh seperti ini, apakah kukunya Prabowo itu presiden? Kan nggak nyambung. Yang dikenal itu pribadinya, bukan tangannya, bukan kukunya. Oke, gini. Ya, lu pertanyaannya juga ngawur. Siapa yang menggantikan Yesus? Muhammad jadi nabi meninggal nih. Nabi Muhammad meninggal. Emang ada penggantinya? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Yesus ada penggantinya nggak? Nggak ada. Nggak Terus ada. kenapa dianalogikan kepada presiden? Untuk mengerti kamu ketika berbicara mengenai hakikat, ya, itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Ngerti? Kau pun aneh. Dodol kali kau. Kok nodol? Ya iya. Kan Gini. Saya ambil Joseph. Joseph ini seorang Joseph ini Joseph ini direktur. Apakah kemudian tangannya Joseph ini direktur? Ngerti nggak? ya, Ya apa? Anda tinggal jawab. Tangan Yesus, tubuh Yesus bukan Tuhan. Tinggal jawab gitu, nggak perlu panjang-panjang. Tidak ada jawaban. Tidak, pertanyaan yang salah tidak akan mendapatkan jawaban. Ya udah deh, betis Allah itu Allah. Allah. Oh jadi betis itu. Jadi kamu Gak kuat aku. Jadi kamu bisa menyembah betisnya? Bisa? Bisa. Kamu bisa menyembah betisnya. Kamu jangan menghujat loh. Kamu jatuhnya menghujat loh, bukan saya, bukan kita semua di sini. Kamu yang mengatakan betis itu adalah Allah. Berarti kamu bisa menyembah dia, betisnya. Bahaya banget ini salafis satu ini. Hah? Saya menyembah Allah. Ya betisnya bisa nggak? Kamu bisa menyembah betisnya doang nggak? Enggak. Loh, coba baca surah Al-Qalam 42 nih. Bisa loh menyembah betisnya ternyata. Mau nggak? Nih saya bacakan dalilnya. Nah kamu udah banyak dalil yang nggak bisa kamu jawab. Kok kamu masih ngotot aja debat sama Kristen, nggak bisa apa-apa kamu nih. Saya tampilkan ya. Nih, bisa menyembah betisnya doang. Nih. Ingatlah pada hari ketika betis, ini kan betis Tuhanmu kan. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud. Bisa sujud sama betisnya. Tuh, kata siapa nggak bisa? Bisa. Hanya saja mereka tidak mampu. Tuh. Nih, Al-Qalam 42. Tadi kan saya sudah sebutkan bisa disuruh sujud sama betis tuh. Ini kan betis kamu kan? Betis kamu, betis Tuhanmu. Nih. Bisa. Bisa, bro. Siapa bilang nggak bisa? Gimana tuh? Jadi kamu mau nyembah betis nggak? Kalau misalkan nanti disingkapkan betis Tuhanmu, kamu bakal sujud nggak kira-kira, bro? Hah? Pertanyaan pinggir jurang. Sujud tapi bukan menyembah betis. Tapi menyembah Saya Allah menyembah yang Allah. sedang menyingkapkan betisnya gitu. Iya. Sujud Sekarang saya tanya. Dengerin, biar kelar dulu. Kamu belum jelas nih. Sujud tapi tidak menyembah betis, tapi menyembah Allah yang sedang menyingkapkan betis gitu. Betis itu bagian dari Allah. Betis bagian dari Allah. Berarti ketika sedang menyembah betis sama dengan menyembah Allah gitu. Sekarang saya tanya, ketika Anda memukul seorang, meninju seorang pakai tangan, kenapa? Yang ditangkap itu Anda apa tangan Anda? Kenapa? Ketika Anda meninju orang menggunakan tangan Anda, yang ditangkap polisi itu Anda apa tangan Anda? Kalau berdasarkan hukum Islammu yang akan dipotong tangan saya. Gimana? Saya tanya polisi. Saya tanya bisa, polisi. kamu Islam bukan. Saya tanya, gini kalau misalkan polisi juga, kalau misalkan askar gimana? Polisi Arab, polisi Timur Tengah, Islam, pakai hukum syariat Islam. Ya tangannya yang dikena Kalau ninju tebas. nggak? Iya. Kan ada. Yang itu maling. Ada dalilnya dalam Islam kan. Beneran mau nyari lagi nih, nggak bisa lagi bantah nanti. Nih ada
Ada dalam Al-Quran nih, saya buktikan ya nih. Surah Al-Maidah ayat 45. Aduh, susah kebuka lagi nih. Nah nih, ada nih. Teman-teman, kamu kan tadi nanya kalau tangan ninju harus ngapain ya? Sesuai dengan firman Tuhanmu di dalam surah Al-Maidah 45 nih. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni. Apa di sini katakan? Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dengan luka. Ada kisasnya, ada kisos. Balasan yang sama. Balasan yang sama loh. Khalid, pernah tahu nggak dalil ini? Kok lebih hafal Joseph dari tadi? Sampai kamu sombong bilang, sama Joseph aja dia lebih sedikit tahu bagaimana dibandingkan dengan kamu, saya lebih banyak tahu. Ketika pertanyaanmu, ketika ada orang nampol ninju yang ditangkap tangannya atau misalkan orangnya, Al-Qur'anmu menjawab tangannya karena harus sebanding. Tuh, balasan yang sama, kisos. Tuh. Ya, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Gimana dong? Ayo, bantah nggak? Yang Bantah? saya tanya polisi Indonesia. Kamu bukan Islam berarti? Nggak memahami Al-Quran dan nggak mau mengikuti perintah yang ada di dalam Al-Quran. Kok situ? Loh, kok kita kan lagi ngomongin masalah iman. Oh, Kamu ngomongin Yesus, situ. ngomongin Kristen. Kamu ngomongin Yesus, kita pakai Alkitab ya nggak teman-teman dari Saya tadi? tanya, Kristus pula. Yesus ketika dia mati, dia memanggil, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti ada yang ditinggalkan dan ada yang meninggalkan. Berarti ada dua sosok di situ. Ada Bapa dan ada Sang Firman. Kenapa? Udahlah, kamu turun aja lah. Puyeng saya juga ngadepin kamu. Dari tadi dia sebenarnya udah nggak bisa menjawab. Kita paksakan ya nggak? Kasihan juga teman-teman Islam merasa malu dan terzolimi dengan adanya si Khalid. Pembahasannya pinggir jurang. Itu karena Khalid iPad-nya kamu buka loh, Dek. Iya. Ngeri kali si Khalid ini. iPad-nya dibuka yang bener-bener. Oh, sepertinya jidatnya itu hitam itu. Parah lu. Ngawur pinggir jurang. Aduh, seru ya. Tapi diskusinya seru loh sama dia. Meskipun dia agak degil, tapi dia nggak rusuh sih. Maksudnya bisa diem sejenak gitu. Ya kita tetap apresiasi lah apa yang bisa diapresiasi. Walaupun hanya kais-kais atau sisa-sisa. Betul nggak teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Shalom Ali Wolomuni. Shalom. Kak Ali. Iya, naik kakak request, aku naikkan. Kepencet ya? Kepencet ya Kak Ali ya? Salah kok. Iya, kepencet ya berarti ya? Kepencet. Oke, aku turunkan, oke, nggak apa-apa. Tuhan berkati ya. Iya, sering kayak gitu orang-orang, nggak apa-apa teman-teman. Ya mau gimana orang kepencet? Kita lanjut ya. Tadi ada suster di bawah loh teman-teman. Masih ada nggak suster di bawah? Halo suster. Apa kabar? Sehat selalu ya. Tuhan berkati. Suster ketawa-tawa di bawah tuh. Kemana Mom Kian? Kenapa Mom Kian turun? Kenapa itu juga turun? Kok pada turun? Aku naikkan yang mana dong? Ada nama Suster Laila. Kenapa? Suster Francisca di bawah ada. Oh masih ada Suster Francisca. Halo suster. Sehat selalu ya. Tuhan berkati suster. Makasih. Tadi aku lihat suster di bawah. Lupa nyapa. Mau naikkan yang mana nih teman-teman? Mau naikkan yang mana? Aku naikkan teman-teman Kristen lah. Bosan ngadepin mereka. Ini kepencet kayaknya. Tapi Salve. sekalian lah. Salve bang. Iya salve bro. Gimana bro? Kayaknya kepencet. Tapi nggak apa-apa lah. Sekalian boleh itu nggak bang? Minta doa supaya orang tua saya menerima gitu. Saya lagi kata komen itu.
Menerima apa? Menerima katekumen. Memang bro dari mana? Keyakinan mana sebelumnya kalau saya boleh tahu? Dari Muslim. Dari Muslim. Iya. Kita doakan. Gimana? Orang tua kamu, sekarang kamu umurnya sudah berapa memang? Kalau boleh tahu? 19. 19, oke. Domisili di mana kalau kami boleh tahu? Domisili, nggak usah alamat lengkap, domisili. Ini yang Haikal, Bang. Oh, lu yang Haikal? Iya. Yang WA, gua. Ya. Kepencet kayaknya tadi naik, ya udahlah sekalian. Oh, nggak apa-apa, ya udah. Iya. Mari kita bersatu dalam doa, kita doakan Bro Haikal ini ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber kebijaksanaan dan kerahiman yang sejati, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Engkau perkenankan kami berkumpul, Engkau perkenankan kami mendengarkan, Engkau perkenankan kami untuk berbagi kesaksian tentang kebenaran yang bersumber daripada-Mu yang telah Engkau nyatakan melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Bapa, kiranya Engkau mendengar seruan, tangisan, dan pergumulan anak-anak-Mu. Sama seperti Engkau telah memperkenankan Bunda Maria, Bunda bagi kami yang telah bersuka cita dengan kedatangan Juru Selamat Tuhan kami Yesus Kristus, maka perkenankanlah setiap orang yang hatinya sampai dengan detik ini tertutup untuk mereka bisa mendengarkan kabar sukacita mengenai Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, agar kiranya mereka juga bersuka cita sama seperti perawan Maria yang bersuka cita. Sama seperti Engkau telah memenangkan jiwa bagi kami, Rasul yang telah Kau pilih, yang telah Engkau panggil, Paulus. Maka ya Bapa, kiranya Engkau juga memanggil orang-orang di luar sana yang memiliki sifat dan karakter yang sama seperti Rasul Paulus, agar Engkau menangkan mereka, agar Engkau memanggil mereka, dan agar Engkau mengutus mereka. Ya Bapa, kami juga mau berdoa agar kiranya juga Engkau bisa menjadikan orang tua, khususnya saudara kami Haikal, sama seperti bagaimana orang tua para kudus yang mereka merelakan anak-anaknya untuk dipanggil dan untuk melayani-Mu. Ya Bapa, kami berdoa agar kiranya urapan dari Roh-Mu yang kudus bekerja kepada setiap dari orang, dan agar mereka dengan sehati dan seia mereka bisa menerima dan juga mereka bersuka cita akan kebenaran sejati yang telah Engkau nyatakan kepada kami melalui Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami, para kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banget ya bro. Tapi gimana BTW, kalau boleh tanya nih, sharing-sharing mumpung lo ada di sini, gimana kabar katekumen lo? Gimana? Bentar Bang, sorry nangis tadi. Gak apa-apa, manusiawi, gak apa-apa. Apalagi terharu itu wajar ya, jadi kita gimana mau, kalau belum ini nggak apa-apa, nanti aja. Gimana bro? Ya lancar sih, kayak biasa gitu, dan semakin bertumbuh dalam iman. Tumbuh dalam imannya. Oke, jadi ini Haikal ini memang dari Islam, pernah naik juga waktu itu pakai akun yang asli, cuman untuk sekarang mungkin Haikal juga udah pernah denger ya, gue berulang-ulang ngomong buat teman-teman yang memang mau kesaksian atau dalam tanda kutip mau bertanya tetapi masih proses katekumen dan kadang suka keceplosan memperkenalkan diri sebagai dari Islam ke Kristen, itu kan kadang kita nggak sadar teman-teman ya. Buat teman-teman yang Kristen, kadang buat kita yang dari Islam tuh kadang masih suka ceplosan gitu, biar nggak salah. Kita tuh punya niat biar nggak salah nilai, biar teman-teman juga mengerti keadaan gitu. Jadi memang dia itu pakai akun yang bukan yang asli dulu ya gitu. Nah, gimana bro untuk proses sekarang, berarti sudah berjalan hampir berapa bulan sih kalau gue boleh tahu? Mungkin 1 bulan ya Bang. Ya udah 1 bulanan. 1 bulan ya? Oh iya, 1 bulan ya, berarti baru ya. Jadi kita juga bantu dalam doa dan juga kita juga membantu ya sebisa kita lah untuk kalau misalnya Bro Haikal ada mau nanya-nanya, silakan juga ke gua atau ke teman-teman yang sering live tuh, Jackie sering live, Jackson Rom juga gitu. Gimana mau sharing apa? Gue jadi bingung mau ngomong. Bingung juga ini mau sharing, soalnya baik-baik semua gitu di lingkungan gereja. Kemarin baru ketemu Romo gitu,
langsung diajak-ajakin buat nonton gitu, pokoknya banyak banget romonya baik-baik. Ya, Diajakin semangat, bro. jalan-jalan. Senang dengernya, artinya bahwa lingkungan mendukung dan juga Romo secara tidak langsung mengajak kamu untuk aktif dan terbuka dengan kegiatan gereja, dalam artian untuk memperkenalkan iman secara lebih lanjut dan ingin menunjukkan bahwa gereja tidak tertutup selama kamu membutuhkan kapanpun dan apapun itu, selama gereja termasuk Romo-Romo bisa membantu kamu, silahkan gitu. Itu artinya secara tidak langsung adalah langkah yang perlahan-lahan Romo mau tunjukkan sama kamu gitu. Mungkin juga dengan pelayan-pelayan lain, mungkin dari katekis dan seterusnya gitu. Berarti kalau baptis kapan nih kira-kira? Kalau baptis dari gerejanya katanya Paskah tahun depan. Paskah tahun depan, luar biasa. Berarti kebangkitan Kristus, kemenangan mengalahkan iblis yang menguasai maut juga menjadi pertanda kamu juga diselamatkan, luar biasa. Gue berdoain semoga lu jadi baptisan yang bisa kemudian bertumbuh terus dan juga menjaga iman. Tapi kalau boleh tahu kira-kira, ini kan banyak yang nanya, sebenarnya gue juga bingung ya kalau disuruh kesaksian, takutnya dia belum siap. Gimana maksudnya awal mula lu bisa kenal Yesus, kenapa sih? Nggak, mungkin ceritanya singkatin aja ya. Nggak, ya bisa lengkap gitu. Ya. Awalnya tuh lanjut ya, lanjut. Iya. Awal kenal Tuhan Yesus itu gara-gara dulu pernah ada satu kejadian yang nggak bisa diceritain, mengalami depresi yang sangat berat, setiap hari, setiap malam gitu nangis, dan udah nyoba karena saya di Islam itu udah berdoa, sholat, baca Al-Quran, dan pokoknya sorry bang, lagi It's fine, gak apa-apa, lanjut, gak apa-apa, kita memaklumi kok, gak apa-apa, semangat bro, gak apa-apa, pelan-pelan. Intinya udah mencoba meminta jalan kepada Tuhan supaya ditujukan jalan yang benar gitu. Pada saat dulu mengalami depresi dan tidak menemukan jawaban, ada suatu momen di mana bentar bang. Nggak apa-apa, take your time, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kita kalau memang sekiranya terlalu berat atau gimana, mungkin masih ini ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita tahu garis besarnya bahwa Haikal sekarang sudah menemukan kebenaran itu setelah pergumulan yang cukup panjang yang tadi kita sempat dengar ada menyinggung masalah depresi, dan tidak perlu dijelaskan secara lebih lanjut kalau memang itu terlalu private ya, kita juga mengerti, dan teman-teman juga jangan memaksa ya, dalam artian kita yang penting sudah tahu garis besarnya gitu. Silakan, mau dilanjutkan gimana bro? Ketika itu Haikal itu nggak tahu kenapa, nggak tahu pikiran dari mana itu mencoba untuk ke salah satu tempat ibadah di Katolik di Gua Maria di daerah Palembang. Nggak tahu pokoknya pikiran dari mana, tiba-tiba Haikal tuh pengen aja ke situ, dan itu Haikal berdoa 3 salam Maria. Setelah itu Haikal itu menemukan jawaban kayak dari atas depresi yang Haikal alami, kayak lebih tenang dan lebih dibukakan jalannya gitu. Kayaknya cuman itu sih bang yang bisa diceritain. Udah nggak apa-apa ya. Jadi gini, nggak apa-apa, mengerti, nggak usah diteruskan juga nggak apa-apa. Jadi kita mengerti bagaimana ketika Yesus bilang mintalah maka akan diberikan gitu, dan kita tahu ada lagu rohani yang mungkin nanti bro Haikal bisa meresapi maknanya gitu, karena salah satu lagu rohaninya tuh pelangi kasihmu ya, yang kalau nggak salah liriknya itu Tuhanmu tak akan memberi ular berbisa pada yang minta roti. Nah itu memang lirik yang mungkin bisa cocok dengan apa yang bro Haikal alami, bahwa Tuhan memberikan jawaban keselamatan dan kebenaran dan juga penghiburan buat Haikal, sampai akhirnya Haikal bisa mengalami kasih kerendian dengan Tuhan Yesus.
dengan berproses sampai dengan sekarang masih katekumen, dan prosesnya harus dijalani ya Haikal ya, dan Haikal juga udah pernah dikasih tahu mungkin sama Bro Tommy di bawah juga, sama gue juga mungkin pernah menyisipkan pesan bahwa jadi katekumen itu harus 1 tahun kalau dari Islam ya teman-teman, dan memang bukannya berbicara mengenai lama atau gimana, memang semuanya itu harus berproses dan nggak bisa instan gitu, dalam artian menemukan Kristus itu pun butuh proses gitu, dan sebelum dibaptis memang harus dimuridkan, jadi harus belajar dulu ya. Bro Haikal mungkin juga udah tahu tanpa harus dibilangin. Jadi memang kita di sini sebagai umat beriman, kita sama-sama mendoakan dari jauh ya. Kita ingat jiwa-jiwa yang sedang dalam proses perjalanan iman kayak Haikal, dan di luar sana banyak Haikal yang lain yang mungkin tidak punya kesempatan untuk memberikan kesaksian, tapi mereka dalam perjalanan duniawi ini mereka juga merasakan hal yang sama dengan Haikal juga kurang lebih gitu. Ada halangan dari keluarga mungkin ya Bro Haikal ya, ada apalagi izin yang terhambat atau bahkan sampai ke tahap ancaman dan seterusnya ya. Kita sebagai umat beriman kalau memang ada yang mau bantu silahkan bantu doa atau apapun itu. Jadi ya itulah, tapi gini, yang perlu kita catat bersama bahwa ketika berbicara mengenai kesaksian, jangan kita paksa orang tersebut untuk membuka identitas pribadi. Jangan demi dalih ada tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang dimana dikatakan, sebab bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan, bukan berarti jiwa orang yang dari iman sebelah itu bisa kamu jual-jual namanya. Ya, paham ya? Justru kita harus jaga. Martirnya mereka bukan berarti belum menerima baptisan sudah martir, itu kan konyol namanya. Dalam artian kita juga harus berhikmat, bijaksana gitu, wise. Bukan berarti kemudian kita demi Kristus kamu nggak apa-apa mati, itu kan keuntungan ya, jangan ya. Sebab ada satu orang yang bilang sama saya, Joseph kasih tahu aja namanya, ngapain? Ya nggak bisa kayak gitu. Jangan karena ada ayat seperti itu di pelintir-pelintir. Tapi ya balik lagi sama Haikal. Gimana sekarang Bro? Apalagi yang mau disampaikan lagi? Gimana? Udah sih kayaknya. Cuman ya. Cuman itu aja. Tadi sebenarnya kepencet kayaknya Kak. Nggak apa-apa, kepencet pun nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Banyak kok yang kepencet, selain daripada lu tuh banyak banget yang kepencet. Nggak apa-apa, tapi kalau lu kepencet mungkin ada tujuan Tuhan sebenarnya. Mungkin itu dari Roh Kudus yang bekerja secara tidak langsung. Walaupun itu secara accidentally ya, nggak sengaja, tapi ya mungkin ada maksud tertentu. Mungkin lu juga tadi kan meminta doa juga kan, mungkin juga gua kalau di WA lama bales atau gimana gitu. Kalau sekarang kan ada 1.000 orang nonton, kita percaya dengan kuasa doa. Jadi ketika tadi aku mengajak teman-teman juga untuk berdoa, kita percaya kuasa doa itu bila didoakan dengan orang yang benar, sangat besar kuasanya. Mungkin bukan saya yang benar, bisa jadi Coach Charles, bisa jadi Kak Mina, ikut berdoa buat kamu. Bisa jadi di antara 1.000 orang ini. Bayangkan ada berapa orang benar di antara kita. Bayangkan ada berapa orang yang memang pada akhirnya doa itu didengarkan oleh Tuhan. Bukan berarti artinya Tuhan itu pilih-pilih, enggak ya. Maksud saya, ketika kita saling mendoakan, bagaimana firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi kehadiran kamu di sini itu bukan tanpa sebab, ya. Gue percaya itu bukan tanpa sebab, ya bro ya. Tetap kuat dalam iman, intinya ya. Apapun itu pergumulannya serahkan sama Tuhan. Curhat sama gua, sama Tommy, sama Romo, atau sama teman-teman yang ada di sini. Lo mau kenalan sama Rom, silahkan. Sama Coach Charles juga boleh. Coach Charles pewarta, lo kenalkan sama Coach Charles. Kak Mina juga boleh. Bro Johan, sharing-sharing, nggak apa-apa. Jangan takut oversharing. Kalau memang lu percaya dengan orangnya, percaya. Dan kalau ada orang di sini yang dipercayai oleh Bro Haikal, jangan ketika Bro Haikal sharing, jangan dibocorin kalau dia tidak berkenan. Intinya itu, saling percaya satu sama lain. Ya? Iya bang. Siap. Ada lagi bro? Sudah sih, terima kasih. Ya, terima kasih juga ya bro ya. Pokoknya tetap semangat. Ya, apapun itu, kalau itu aku kabarin ya. Walaupun gue late respon, gue pasti bakal respon. Ya. Pasti. Ya. Ya. Thank you ya bro ya. Tuhan berkati selalu ya bro. Semangat Haikal. Semuanya. Terima kasih semangat, bang. Bro. Semangat. God bless you. Semangat bro. Selalu bertumbuh dalam iman ya. Amin. Terima kasih semuanya. Yuk, terima kasih Salve.
Oke, udah. Coach Charles iseng banget tangannya itu si Benaya mau ngomong. Salve Benaya. Sorry, gua mau nyalain mic gua malah kepencet, maaf. Silakan. Ya nggak apa-apa. Bercanda aku. Shalom Kak Benaya, selamat malam. Dibuka dulu Kak, tadi dimatiin tuh sama Coach Charles tuh, iseng emang tangannya. Oh, makanya gak ada suaranya ya. Nah ini baru kedengeran ya. Silakan. Oke. Sorry, out of context ini. Jadinya gak bisa mewek lagi nih pertanyaannya di sini. Nanya-nanya aja. Silakan. Aku ada sedikit pertanyaan aja akhir-akhir ini. Soalnya kan aku baru masuk Katolik ya. Kalau nggak salah, kita kan sama Ortodoks itu kan walaupun saudara, tapi kita ada perkara filioque ya. Kita tahu ada sering perkara filioque. Nah, boleh tahu nggak Kak Joseph mungkin yang lebih ngerti Katolik, karena aku masih newbie nih di Katolik, bisa nggak dijelasin perkara filioque dan kenapa kok sampai mereka harus memisahkan diri? Padahal kan Katolik Timur juga sama. Gimana? Kalau saya tadi lurusin dulu, saya juga sama kok, masih belajar. Kita semua newbie. Kalau kita bukan newbie, kita sudah jadi kudus. Ya itu sudah expert. Thomas Aquinas, Santo Thomas Aquinas, ya Alphonsus de Liguori, Franciscus Assisi, mereka sudah expert. Kalau newbie, kita masih yang ada di dunia ini disebutnya newbie. Ya, kalau tidak newbie itu sudah di surga. Ya namanya expert. Ya kita semua di dunia ini newbie. Nah tapi ya langsung ya untuk menjawab substansi pertanyaan dari Bro Benaya. Ya Bro Benaya ini memang waktu itu ya udah dari tahun lalu ya Bro ya. Lu dari tahun lalu nggak sih? Iya betul. Tahun lalu ya betul, masih nanya-nanya tentang Katolik. Puji Tuhan sekarang sudah jadi Katolik ya Bro. Berarti beneran udah resmi? Udah. Pasca kemarin udah tuh, inisiasi. Dia udah inisiasi tuh. Ya, wah gila, luar biasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Nah silakan mungkin dari Kak Mina atau Jeki atau Johan nih. Johan mau menjawab nggak tentang filioque Bro? Membantu. Dan aku mulai. Ya aku sedikit ya boleh ya. Nah silakan Jeki, silakan cek. Ya, filioque itu adalah pengajaran gereja Katolik Latin ya mengenai sumber dari Roh Kudus yang tercantum di dalam Credo Nicea Konstantinopel ya. Nah, klausa filioque itu dapat diartikan sebagai dan putra. Nah, klausa ini ditambahkan dalam Credo oleh Gereja Barat pada abad 5 tuh kalau nggak salah. Bacanya Gereja Timur. Pertanyaannya apakah klausat atau tidak? Kan? Nah, kalau diartikan dalam sudut pandang bahasa Latin, ya, dalam bahasa Latin istilah procedit dapat dipahami sebagai mengalir, keluar, dari, melalui. Namun dalam konteks penggunaan bahasa Yunani, istilah exporiosis hanya dapat dipahami sebagai berasal dari. Nah, dengan demikian, arti filioque dalam konteks penggunaan bahasa Latin adalah yang berasal dari Bapa dan mengalir keluar dari Putra. Ya, sumbernya satu dari Bapa, tetapi keluar dan mengalirnya itu dari Putra. Nah, oleh karena itu, Katolik setuju bahwa jika filioque ditambahkan ke versi Yunani akan menjadi bidat. Kenapa? Nah, namun tidak demikian halnya jika klausa tersebut dipergunakan dalam konteks Latin. Oleh sebab itu, mengapa kemudian Gereja Katolik Timur dan Gereja Katolik Barat itu membedakan hal tersebut? Bahkan tidak boleh klausa tersebut dicampurkan ke dalam bahasa Yunani atau bahasa Latin, itu dibedakan. Nah, perlu diingat ya, bahkan teman-teman Ortodoks sebenarnya itu tidak pernah menyangkal penegasan daripada filioque. Filioque itu sedang menegaskan tentang keesaan Allah kita, bahwasannya perutusan daripada Roh Kudus itu juga ikut ambil bagian daripada Putra. Sumbernya daripada Bapa, tetapi mengalirkan atau perutusan tersebut itu tidak lepas perannya daripada Putra. Kalau kita bisa lihat dalam Credo seperti ini. Dan aku percaya kepada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi Hidup, yang keluar dari Sang Bapa dan Putra, yang keluar dari Sang Bapa melalui Putra, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Nah, perlu diingat sebenarnya perpecahan atau skisma yang terjadi antara Timur dan Barat itu permasalahannya sebenarnya bukan klausa filioque, tapi permasalahannya sebenarnya karena politik atau kekuasaan. Ya, bahkan teman-teman Ortodoks di zaman itu telah mengkonfirmasi kalau filioque itu benar dan tidak sesat gitu.
Saya kembalikan, Jo. Ya, thank you. Jadi gini, Ya tambahan sedikit. silakan Jo. Iya, jadi contohnya contohnya ini ada dalam anafora liturgi Santo Basil Agung bahwasanya Roh Kudus itu telah dinyatakan roh kebenaran, anugerah keputraan, di mana janji warisan yang akan datang, buah sulung dari segala sesuatu yang baik, yang kekal, kuasa memberi hidup, sumber pengudusan. Nah, tadi nanti bisa dipahami bahwasanya kata Yunani ekspreotai dari Bapa. Nah, dengan cara bersatu, lambang iman dalam timur ya, kalau saya bisa bilang, aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan pemberi kehidupan yang keluar dari Bapa. Nah, tentang Roh Kudus itu tentang Filioque ya. Tadi kan sudah dijabarkan bahwasanya ini konteks Latin gitu. Makanya dalam KV2 ditegaskan bahwasanya untuk paham Filioque, Gereja Katolik pihak Roma tidak meminta untuk 100% diterima oleh Timur, tapi setidaknya jangan dibidatkan. Karena di Barat ini tidak bidat, tapi ketika ditransformasikan ke Yunani bisa bidat. Ketika ditransformasikan ke bahasa Slavik Timur belum tentu. Justru Slavik Timur itu lebih match dengan Latin dalam pola bahasa. Sehingga ketika mereka memahami Filioque, mereka bisa sangat bersatu dengan Gereja Katolik. Sebab itu Gereja Ortodoks Timur Slavik banyak kembali ke Gereja Katolik. Karena begitu mudahnya mereka memahami Filioque. Nah, seperti itu. Apalagi Santo Cyril dari Alexandria. Itu kalau dalam bahasa Yunani itu kan proenai. Nah, itu interpretasinya itu ditegaskan bahwasanya Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak dan Putra. Itu tidak salah dalam penggunaan kata ini. Gitu. Karena kalau bahkan dikatakan pun melalui dan Anak, karena dua-duanya ini terhubung. Karena bahwasanya Roh Kudus itu tidak bisa lepas dari keterlibatan Sang Putra. Begitu. Sehingga dikatakan kalau dari Bapa dan Putra itu tidak salah. Karena Sang Putra yang sehakikat dengan Sang Bapa sama-sama memiliki peran yang sama dalam prosesi Roh Kudus. Gitu. Sama-sama terlibat. Walaupun Sang Bapa itu tetap kita. Berarti kan sebenarnya mereka kan harusnya kalau misalnya mengerti akan hal ini kan berarti tidak mempersalahkan ya. Tapi kenapa kok masih tetap perkara ekumenis Timur Barat ini kok kayak kelihatannya susah sekali ya. Saya penasaran aja sama itu. Sebenarnya kalau permasalahan Filioque itu sudah clear dari dulu ya. From the Father through the Son. From the Father through the Son. Nah, tetapi memang ya banyak yang mengaku ortodoks. Nah, yang itu yang agak aneh memang. Jadi yang mengaku aja ya. Tapi kalau misalnya yang asli sih sudah normal ya. Gitu. Iya, soalnya di Bapak Konsili Florence itu sudah selesaiin sih, soalnya tapi agak dirusuh dengan Santo Markus dari Efesus, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi soal Filioque itu sebenarnya tidak jadi masalah besar, itu faktanya. Jadi kita jangan lihat yang di bawahnya. Sekali lagi ketika kita melihat Gereja Apostolik, jangan lihat umat awam, tapi lihat sinode atau pihak kepausan. Ketika pihak Sinode Suci bahkan kepatriakan Ekumenikal Patriark Konstantinopel Ortodoks Yunani itu menyatakan bahwasanya kita dan Katolik Latin tidak memiliki perbedaan dogmatis yang signifikan. Nah, itu atasnya dilihat. Itu. Sebenarnya Filioque ini alkitabiah sekali ya. Kita juga bisa buka dalam Wahyu 22 ayat 1. Apa dikatakan di situ? Lalu ia menunjuk kepada sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah. Perhatikan ini, tahta Allah dan tahta anak domba itu. Yang menegaskan tahta anak domba itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya kan? Bahkan juga dipertegas ketika Yesus itu mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dia menghembuskan Roh Kudus tersebut. Itu menegaskan bahwasannya perutusan daripada Roh Kudus itu tidak lepas perannya daripada Sang Putra. Dan itu juga sedang menegaskan tentang keesaan Allah kita yang tidak terpisah. Iya. Jadi Roh Kudus itu dimiliki oleh Bapa dan Putra ya. Bahwa Bapa yang dikutip
yang dipahami oleh teman-teman dari ortodoks, sejauh dari mana kita bisa mendengar dari perdiskusian baik secara langsung melalui mulut maupun ketikan, mereka memahami bagaimana di dalam Injil Yohanes 16 ayat 15 Tuhan Yesus di situ berkata loh ketika berbicara mengenai perutusan Roh Kudus. Saudara bisa buka, mungkin Bro Rom bisa tampilkan buat kita semua. Yohanes 16 ayat 15 di situ saya paling suka dengan ayat ini karena ini menunjukkan kepemilikan dari Roh Kudus. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ingat, Yesus sudah ngomong, apa yang Bapa punya, aku punya. Ketika Roh Kudus dikatakan berasal dari Bapa, kemudian Roh Kudus juga melalui Sang Putra, itu tidaklah salah. Begitu. Karena Yesus ngomong segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Gitu. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini Roh Kudus. Gitu. Jadi selesai pemahaman mengenai Roh Kudus gitu. Nanti ada lagi yang menjelaskan dalam konsep economic procession itu nanti akan lebih kompleks lagi. Tapi pada intinya balik lagi mengenai klausa filioque, ini hanyalah permasalahan semantik. Bagaimana bahasa yang pada saat itu semangat kan tuh saya baca komentar semangat Joseph jadi kubacakan. Jadi permasalahan bahasa semantik itu yang membuat pada saat itu situasi gereja sempat menjadi miskom. Ya kan? Karena dulu itu juga ada penyusupan dari permasalahan politik Bang Benaya gitu. Oleh karena ambisi dari Photius yang pada saat itu ingin mengklaim otoritas kepausan atau uskup. Ya, tapi kemudian itu sudah selesai sekali lagi. Bagaimana sekarang kita lihat pemimpin gereja baik dari ortodoks yang melalui patriark, baik itu dari Moskow patriark atau mungkin ekumenikal patriark ya, ortodoks dari Rusia, dari patriark Kiril dan ortodoks Yunani, bukan GOI ya, tapi ortodoks Yunani yang EP, ekumenikal patriark. Karena kalau GOI, kalau saya bisa bilang mereka bukan kanonik, bukan saya yang bilang, tapi memang menurut gereja ortodoks yang kanonik gitu. Dan mereka tidak memiliki patriark, tidak seperti gereja ortodoks pada intinya dan pada normalnya gitu. Ortodoks Koptik mereka punya patriark, Rusia punya patriark, Yunani punya patriark, dan mereka ketiganya itu sama-sama sekarang dalam hubungan yang baik-baik saja, bahkan menuju sangat baik dengan gereja Roma gitu melalui Paus Franciscus. Tadi aku juga ada sempat ngobrol-ngobrol sama ortodoks, dia ngebahasin soal economic procession dan lain-lain, jadi bingung juga gitu loh jadinya. Nah, dibahas kan economic procession kan, tahu kan gua itu bahasan umat awam mereka yang nggak akan selesai. Jadi gue bilang mereka itu berpolemik dengan hal yang sebenarnya udah selesai dengan patriark mereka. Buat apa mempermasalahkan akar rumput? Tahu kan saya, Bang Benaya? Padahal saya nggak tahu loh Bang Benaya diskusi sama siapa, oknumnya siapa. Bener nggak? Gue nggak tahu loh teman-teman. Langsung nyetuskan gue pasti bahas economic procession. Jadi kalau saran dari saya, kalau sudah dijelaskan oleh kami dan kami pun memakai data yang sangat netral, baik dari Katolik maupun non-Katolik dari gereja ortodoks sekalipun, saran dari saya kalau masih diajak diskusi ya, saya pernah mendengar salah satu pengalaman dari teman kami yang Katolik itu yang membungkam oknum ya umat ortodoks yang berpolemik, padahal klerusnya pun bahkan patriarknya tidak berpolemik dengan gereja Roma gitu. Dia bilang ya sudah kalau gitu kamu bahas dulu sama patriarkmu, karena patriarkmu dengan gereja Roma pun fine-fine aja gitu. Dengan gereja Roma fine-fine aja, bahkan ibaratnya kita sedang dalam proses reunifikasi dan itu tidak dapat terhindarkan gitu. Jadi memang kita sekali lagi mengusahakan persatuan sih Bang Benaya. Kalau gua pikir sih lebih baik dihindarin aja. Maksain juga percuma, mereka nggak bakalan terima. Soalnya yang kayak gitu biasanya berpolemik. Banyak kok teman-teman ortodoks teman-teman ortodoks yang baik-baik gitu, yang sebenarnya tidak berpolemik, dan mereka memang mengusahakan reunifikasi sama seperti teman-teman Protestan gitu. Teman-teman Protestan di luar sana masih banyak yang baik, banyak banget, dan mereka juga sama mengharapkan persatuan gereja begitu. Dan kita memang sama-sama mengusahakan itu karena memang itulah yang difirmankan Tuhan dalam Yohanes 17:21 gitu. Iya, jadi Mas Benaya kalau mau lihat diskusi timur dan barat itu jangan lihat di umat awamnya. Umat awam buang,
Yang lihat itu sinode suci dan juga otoritas gerejanya gitu. Kalau yang atasnya fine-fine bahkan mau reunifikasi, berarti artian villa kue dan lain itu sudah selesai. Dan mungkin mereka mau reunifikasi dan belum selesai. Ngapain? Gitu. Betul sih, soalnya Bahkan Patriark Kirill, bahkan waktu awal perang dengan Ukraina, Patriark Kirill itu mau reunifikasi dengan Roma. Tidak mungkin beliau mau reunifikasi kalau belum selesai dengan villa kue. Ngapain? Gitu. Jadi atasnya mereka itu juga sudah selesai. Cuman umat awam saja yang cari polemik gitu dasarnya. Oke. Sama mau nanya satu lagi deh. Boleh ya? Apa itu? Tentang apa, ini bukan bahas ortodoks tapi bahas tentang Ekaristi. Kenapa kok di Katolik Ekaristinya cuma hostia aja, gak ada anggurnya, cuma dapat sekali aja pas di awal? Sudah pernah misa harian belum? Udah sih, kalau misa harian tetap aja sih dapat hostia aja aku. Oh, itu berarti karena sekalipun misa harian berarti umatnya banyak gitu. Coba silakan Coach Charles mau menjelaskan, silakan. Ya kalau misalnya kita ikut misa harian ya di tempat yang mungkin di lingkungan gitu ya, itu kita dapat roti dan anggur loh. Oh, gitu. Jadi sebenarnya ya pertama bahaya tercecer ya. Kedua, saya pernah misa harian di Australia, itu cuma 20 umat. 20 umat itu dua piala anggur loh. Kira-kira kalau di Indonesia umatnya itu bisa berapa piala anggur ya? Kebayang Ingat loh, kita bukan negara penghasil anggur seperti Eropa. Itu kan mereka penghasil anggur. Coba bayangin impor berapa liter. Sedangkan setahu saya, negara itu tetap membatasi sekalipun penggunaannya untuk penggunaan rohani. Gereja juga punya kuota loh. Gereja punya kuota, bener nggak Coach Charles? Nggak bisa sembarangan beli anggur berapa drum gitu. Memang menurut Anda semua, gereja katedral punya ruangan bawah tanah, nyimpen drum-drum seliter-liter anggur? Enggak, negara membatasi itu loh. Gitu. Yes. Jadi ada beberapa alasan, termasuk alasan pastoral, kemudian bagaimana negara memfasilitasi kota anggur itu. Makanya kalau dibandingkan dengan negara-negara luar seperti Eropa dan seterusnya, karena mereka penghasil anggur dan mereka punya negara fine-fine aja dan memang sudah terbiasa menjadi tradisi, sehingga komuni dua ripa bisa dilakukan di mereka ya memang seperti itu. Berbeda dengan kita di Indonesia. Nah, silakan Coach Charles, lanjut. Ya, kedua, di dalam tubuh Kristus terdapat darahnya. Jadi sebenarnya ketika kita menerima tubuh Kristus ya kita menerima sepenuhnya Kristus. Gitu. Tapi tetap di dalam perayaan Ekaristi pasti ada roti dan anggur. Nah, kalau di kamu bisa cari bahkan ya di Kuskupan Purwokerto ya. Kamu coba cari di Purwokerto itu zaman tahun 2000-an. Itu pernah ada Romo yang ketika di Purwokerto itu dilarang menggunakan anggur ya, minuman keras dikatakan. Itu Romo itu menulis di koran bahwa tidak ada yang bisa menggantikan anggur di dalam gereja Katolik. Itu hakiki gitu. Nah, bayangkan 20 orang aja 2 piala. Gimana kalau sekali misa 4.000 orang? Bisa nggak tercecer? Nah, itu. Ya, dan juga pajaknya gede. Gitu. Sekarang kita akhirnya kita mencoba mengambil anggur dari Bali ya. Gitu. Tapi kualitasnya juga berbeda. Begitu. Iya, tapi tidak mungkin juga ya Coach Charles gereja pakai sirup-sirup anggur atau ale-ale rasa anggur begitu. Oh, nggak bisa, harus anggur asli. Harus asli Iya, anggur. mahal itu. Susah. Harus asli anggur, dan anggurnya enak beneran. Tapi kalau misalnya kayak ini cuma ngada-ngada aja ya. Kalau misalnya aku kan pernah ikut gereja ortodoks sebelum inisiasi ya, pengen eksplor lah. Mereka kalau nggak salah tradisinya mereka itu habis dapat di depan mereka pergi terus ngambil cawannya sendiri, rotinya sendiri. Nah kalau misalnya kayak gitu di Katolik nggak bisa ya? Nggak boleh ngambil cawannya sendiri, rotinya sendiri. Nggak boleh loh. Harus boleh. dari tangan imam yang tertahbis kemudian baru dibagikan kepada umat. Nggak boleh umat yang ngambil sendiri. Iya. Itu nggak boleh.
Umat ngambil sendiri dari cawan gitu, dari sibori gitu, nggak boleh. Nggak boleh, Nggak harus boleh. diberikan. Diberikan. Mm-mm. Nggak Kan boleh. teologi kan, inilah tubuhku yang diberikan kepadamu, bukan kamu ambil sendiri, ya. Nah, terus kedua, ini saya baca KGK ya 14:13. Oleh konsekrasi terjadi perubahan transubstansi roti dan anggur dalam tubuh dan darah Kristus. Di dalam rupa roti dan anggur yang telah terkonsekrir itu Kristus sendiri. Ia yang hidup dan dimuliakan hadir sungguh nyata secara substansia dengan tubuhnya, darahnya, jiwanya dan kodrat keilahiannya. Gitu. Jadi benar-benar itu tubuh Kristus dan darah Kristus. Bahkan ya kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, seringkali tidak ada anggur loh. Dikatakan mereka hanya memecahkan roti loh. Misalnya ketika di perjalanan di Emmaus, ketika Yesus memecahkan roti, nah mereka mengenali Yesus. Nah terus di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 46 itu dikatakan memecahkan roti juga. Anggurnya mana? Ya jadi memang kalau kamu mau roti dan anggur ya kamu harus ikut misa misalnya di lingkungan. Misalnya misa kalau kamu di daerah mana? Parokinya Surabaya ya. Kalau di Jakarta ada di Shekinah itu tiap hari roti dan anggur dapatnya. Ya karena komunitas kecil. Gitu. Iya. Kalau Surabaya sih selama ini aku explore di gereja Katolik manapun masih kebanyakan sih roti aja sih, jarang banget anggur. Aktif di kegiatan lingkungan nggak bro? Oh, baru mulai rosario ini. Kalau ikut misa lingkungan pasti dapat anggur. Selalu. Oke. Misalnya kayak kamu ngadain misa juga di rumah gitu untuk pemberkatan rumah gitu ya, itu juga dapat anggur. Oke. Ya, jadi masalah roti saja, anggur saja ya di dalam tubuh Kristus ya sepenuhnya Kristus gitu loh. Roti itu ada sepenuhnya Kristus, makanya kan kalau kamu lihat ya mujizat Ekaristi yang terakhir itu tahun 2000-an. Ya, tahun 2000-an itu waktu itu ini uskupnya sebenarnya nggak percaya itu nggak percaya terus transubstansiasi menurut pengakuan uskup itu ya. Nah ketika waktu itu hari Pentakosta dia konsekrasi roti itu, nah roti yang dikonsekrasi itu keluar darah, itu real tahun 2000-an. Saya ingat banget itu. Saya dulu punya videonya tapi hilang. Itu dulu masih pakai CD. Ada videonya ketika diangkat kan ya namanya uskup ya, uskup lagi buat Ekaristi kan direkam toh, live toh. Nah itu. Betul. Cuma sayang videonya hilang. Itu benar-benar keluar darah loh. Wow. Gitu. Jadi benar-benar di dalam tubuh Kristus ada darahnya juga. Itu yang mau ditunjukkan dan akhirnya dia bilang ya dia sendiri bertobat dengan roti itu keluar darah dan akhirnya dia konsumsi roti itu. Gitu ya. Kalau Surabaya besok jam 6 di katedral nih. Besok kan pengumuman uskup baru. Oh. Nah. Saya juga Surabaya. Kalau misa Krisma juga itu dapat roti dan anggur loh. Pamer uskup baru, pamer. Loh, sudah lama loh, udah hampir 2 tahun loh nggak ada uskup. Iya. Habemus Episkopos. Episkopos dari Nikopolis atau Episkopos. Kamu lihat tuh banyak loh yang dapat roti dan anggur ketika misa Krisma setiap Kamis Putih ya. Paginya itu roti dan anggur itu. Bahkan biasa lebih-lebih anggurnya dan harus dihabiskan. Yalah, siap kalau gitu besok saya coba ke katedral nanti. Tapi kalau kayak sih kalau besok sih nggak mungkin dapet ya. Ini nih pengumuman. Palingan uskupnya yang dapat. Tapi gini ya, jadi pemahaman tentang Yesus yang adalah gini, mau gimana ya? Kadang kan ada orang yang membenturkan bahwa harus komuni tetap 2 rupa ya, roti dan anggur, karena Yesus menetapkan Ekaristi perjamuan kudus itu roti dan anggur. Sebenarnya gini loh guys, kalau kalian baca dalam Yohanes 6 ayat 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ketika perikopnya Tuhan Yesus lagi ngomong tentang roti hidup yang turun dari sorga, yang dia berbicara bahwa jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan ini adalah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah
Nah, ini kan satu kesatuan ayat dari ayat 51, 52 sampai dengan 57. Di mana Tuhan Yesus menyebutkan di ayat itu, makan dagingnya dan minum darahnya sebagai syarat kehidupan kekal. Nah, maka di ayat ke-57 di sini Tuhan Yesus di dalam Yohanes 6:57 dikatakan, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalkan dengan konsep menyerang iman Katolik yang katanya komuni hanya satu rupa, kadang hostinya aja atau kadang anggurnya aja dapat. Di sini kan kita bisa lihat bahkan Rasul Paulus pun menekankan di dalam Roma 5 ayat 9 sampai 10 dikatakan apa? Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Rasul Paulus tidak memisahkan kan hakikat daging dan darah Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Paulus menuliskan kepada surat jemaat di Roma di dalam Roma 5 ayat 9 sampai 10, hanya darah loh di situ dituliskan. Hanya oleh darah loh. Apakah kita bisa menyerang mengatakan Rasul Paulus ini nggak lengkap, harusnya ada dagingnya juga dong? Gimana? Roma 5 ayat 9 sampai 10. Ya kan? Artinya apa? Mengenai konsep penyelamatan, mengenai konsep penebusan dosa oleh darah Yesus itu sejalan dengan keselamatan. Dalam artian begini, bahwa ketika Yesus yang adalah sang roti hidup memberikan hidupnya kepada kita, maka tubuh dan darah Yesus yang adalah sarana keselamatan itu menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Gitu. Satu kesatuan, jadi nggak berdiri sendiri-sendiri, paham nggak? Nggak berdiri sendiri-sendiri. Ketika Rasul Paulus menekankan oleh karena darah Yesus kita disembuhkan, bukan berarti dagingnya Yesus ini tidak menyelamatkan. Paham nggak di sini teman-teman? Jadi buat teman-teman di sini yang masih mendengarkan oknum-oknum di luar sana menyerang tentang bagaimana gereja Katolik membagikan komuni, kebanyakan gereja hanya membagikan dalam bentuk satu rupa saja, tidak dua rupa, itu tidak menghilangkan esensi keselamatan. Karena kita memahami hosti yang telah diberkati, yang telah dikonsekrir, itu adalah sungguh tubuh, jiwa, darah, dan keilahian dari Yesus Kristus. Mengerti? Karena tadi Rasul Paulus saja menekankan oleh karena darahnya kita diselamatkan dan kita diselamatkan oleh hidupnya. Tapi nggak ada yang mempermasalahkan tentang bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa hanya darah kan? Jadi pemahamannya kita harus mengerti secara hakikat esensi bahwa darah yang ada di dalam pemahaman bagaimana komuni, maka itu kesatuan dengan tubuh Kristus gitu ya. Jadi nggak masalah mau menerima komuni satu atau dua rupa ya teman-teman, itu tidak masalah gitu. Kalau di Indonesia kita berbicara masalah pastoral sekali lagi ya, keadaan umat tidak sebanding dengan jumlah romo atau imam. Keadaan umat juga tidak sebanding dengan kebutuhan dan juga anggur yang ada dan tersedia. Karena anggur yang digunakan bukanlah anggur biasa dan anggur yang digunakan harus sesuai dengan izin pemerintah. Begitu. Ya betul, menerima hosti sudah menerima tubuh, jiwa, darah, dan keilahian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah jelas dalam Katekismus Gereja Katolik, dalam hukum kanon gereja, dan seterusnya. Ya, itu ada di dalam Katekismus. Ya, itu tadi yang gue buka sih, yang tadi itu yang jiwa tubuh itu sepenuhnya. Nah ini yang 1390 ya kita bacakannya. Ya, karena Kristus hadir secara sakramental dalam setiap rupa itu, maka seluruh buah rahmat Ekaristi dapat diterima walaupun komuni hanya diterima dalam rupa roti saja. Karena alasan-alasan pastoral, maka cara menerima komuni inilah yang paling biasa dalam ritus Latin. Tetapi arti perlambangan komuni dinyatakan secara lebih penuh apabila ia diberikan dalam dua rupa. Dalam bentuk ini, lambang perjamuan Ekaristi dinyatakan atas cara yang lebih sempurna. Di dalam ritus gereja-gereja timur, cara menerima komuni semacam ini, macam inilah yang biasa dipergunakan ya.
Jadi karena alasan pastoral ya intinya. Iya, Oke, seperti paham, itu. Oke, paham Bang kalau gitu. Siap-siap. Terima kasih semuanya atas penjelasannya. So, Terima kasih juga ya bro. Tuhan berkati. Jinif ya guys. Thank you semua. God Yo, bless you all. thank you bro. Salve, God bless. Oke, teman-teman, karena waktu sudah malam juga dan memang saya tidak bisa lama-lama kalau weekday karena besok harus magang dan tidak mungkin saya mengorbankan waktu. Ya, jadi teman-teman harap memahami juga gitu ya. Saya mohon maklum ya. Jadi mohon maaf kalau live-nya sampai dengan di sini dulu. Di saya sudah jam 22.47 WIB. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, terutama moderator dan bro-bro yang sudah hadir di sini untuk membantu menjawab dan memberikan penjelasan. Terima kasih ya Bro Rom, Bro Jackson, Bro Johan, Om Don, Bro Charles, Kak Mina tadi sudah turun duluan ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah tap-tap layar sampai katanya ada yang bilang ototnya sudah jempolnya udah six pack. Terima kasih ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan berkat melalui gift. Terima kasih. Tuhan berkati selalu buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih yang sudah setia untuk mendengarkan pengajaran. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan mengandalkan Kristus di setiap segala sesuatu. Kita tutup dulu dalam doa. Mari kita bersatu dan kita bersihkan pikiran kita. Kita fokus untuk doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Engkau perkenankan kami untuk sekali lagi menghirup nafas kehidupan. Kami dapat memanfaatkannya dengan baik untuk bertemu dan berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi dan kami sayangi. Ya Bapa, terutama kami juga memberitakan keselamatan yang telah Engkau nyatakan melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus melalui aplikasi TikTok ini. Engkau tahu segala pergumulan kami, di mana kami sering lalai, di mana kami sering terbawa emosi, di mana kami sering terbawa keadaan, sehingga memampukan kami untuk berperilaku dan juga bertutur kata yang tidak sopan. Ya Bapa, ampunilah kami, mampukanlah kami untuk selalu mengerti, untuk selalu taat, untuk selalu rendah hati, untuk selalu bisa menjaga dan mengontrol emosi. Kami percaya dengan urapan Roh-Mu yang kudus, Engkau selalu jaga, Engkau selalu lindungi kami selalu. Ya Bapak, kami juga mau berdoa dalam pergumulan kami bagi saudara-saudari kami yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghujat dan mencaci Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang menyakiti hati kudus Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, agar Engkau ampuni ya Bapak, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebentar, setiap dari kami ingin melanjutkan aktivitas dan kami ingin beristirahat agar besok hari kami dapat beraktivitas dengan sehat, dengan bugar. Kiranya Engkau mengutus malaikat-malaikat-Mu untuk berjaga-jaga di sisi kami agar kami mampu melewati malam hari ini dengan tidur yang nyenyak tanpa ada gangguan sedikit pun. Doa ini kami harapkan dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Saya lupa, saya mau curhat, mau ini. Aduh, nanti kalau teman-teman lihat di YouTube itu ya, silahkan tadi yang Om Don share itu ya. Di mana di YouTube ya Om ya? Iya. Kaget. Nih. Oh. Hanya nih. Kok udah di-upload aja, aku pikir hari Sabtu. Bentar. Ya, hari Sabtu ya. Ternyata udah publish ya. Beda ya, ini beda ya Om ya? Beda, ini beda. Nih. Oh ini yang kemarin ya, yang di Salemba ya. Iya ya. Diri, padahal itu diri gue sendiri loh. Kadang kenapa ya? Linknya mana? Lo cari tuh. Aduh ya, itulah. Digedein lagi. Gua nggak mau digedein lagi. Jun Junior ya. Nama itu. Jun Iya. Junior. Oh, baru di-upload 12 jam lalu. Nanti ada lagi. Hari Sabtu, itu yang kemarin ya, ada lagi nanti di hari Sabtu minggu ini tanggal 2 November. Itu beda lagi ya.
ada lagi beda lagi yang 2 November itu yang aku share di Twitter. Ya udahlah, itu aja lah. Baru Ya. tahu uskup gereja Koptik datang, baru tahu aku. Lu nggak tahu pas live itu, pas lagi tapping kemarin, pas rekaman di Diaspora TV itu aku kan megang salib tangan dari Umi ya, dari Umi Fadilah dari gereja Koptik punya. Itu beneran kayak patriark loh, karena megangnya, karena gesturnya itu bener-bener gua megang ini terus. Aduh. Iya. Itulah pokoknya, cari aja di YouTube tadi itu. Ya, puji Tuhan. Ya udahlah, itu dulu ya teman-teman ya. Tuh, nih, tuh, Junior, cari tuh. Ya Allah, uskup Koptik. Udah, jadi malu saya. Udah ya teman-teman, selamat malam. Itu calon uskup KJ itu. Wah, amin. Uskup nanti dari Ritus Timur ya, nanti katedral, nanti misanya berarti ada misa ini dari Ritus Timur, nanti Johan pasti jadi ininya. Johan jadi ininya nanti, dia selebran utamanya nanti. Mana Johan? Ya udahlah, terima kasih ya teman-teman semuanya. Coach Charles, thank you. Teman-teman semuanya yang nonton di bawah, thank you ya. Tuhan berkati selalu. Selamat malam, jangan lupa untuk beristirahat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salve teman-teman semua.
Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bersama-sama ya penjelasan dari Yosef ya, Bang Yosef ya, seorang apologet Kristen yang sangat luar biasa. Memang dari diskusinya dia dengan Yusuf PI, teman-teman tahu lah ya Yusuf PI itu siapa. Dimana ketika Yosef mempertanyakan tentang imannya ya, baik itu hadis, baik itu Quran, itu ditanyakan semua. Yusuf PI seperti biasa sama dengan Muslim pada umumnya banyak alasan yang mereka lontarkan ketika imannya ditanya gitu ya. Sudah terbukti secara letterlek ya, sudah jelas seperti itu tertulis ya. Tapi masih ada dengan penafsiran lainnya yang mereka lakukan ya. Seperti yang sering saya katakan bahwa iman mereka itu tidak lahir dari apa yang tertulis, tapi lahir dari bagaimana mereka memahami imannya ya. Jadi iman mereka itu lahir dari pemikirannya, bukan lahir dari apa yang nyata tertulis di dalamnya ya. Jadi ini yang perlu teman-teman kita ketahui, bahwa berdiskusi dengan mereka itu satu sisi memang bagus karena kita akan mengungkapkan banyak hal, tetapi kita mesti siap-siap juga bahwa kita akan capek gitu ya. Ketika banyak hal yang kita tanyakan ya, mereka penuh dengan banyak alasan untuk menghindari kenyataan ya kan, menghindari fakta yang sudah jelas-jelas ya. Kalau mereka yang bertanya tentang iman kita ya, kita dengan mudah bisa menjawab ya dengan banyak fakta yang kita punya gitu ya. Mereka enggak, teman-teman, mereka tidak menunjukkan dalil yang lain yang membuktikan bahwa sebuah argumentasi yang mereka punya itu benar ya. Mereka tidak membuktikannya dengan dalil yang lain. Mereka hanya berusaha untuk untuk beralasan dengan logika mereka. Kalau kita misalkan mereka bilang Yesus itu bukan Tuhan karena ini jelas-jelas dituliskan dia utusan, ya kita percaya bahwa kita tidak percaya dengan pengakuan mereka, ya kita percaya dengan pengakuan mereka bahwa dia utusan gitu. Tapi bukan berarti karena di sebagian Alkitab menyatakan dia utusan lalu dia bukan Tuhan. Tidak demikian gitu ya. Nah, karena dalam kitab suci kita itu mengatakan, Alkitab kita mengatakan bahwa memang dia itu utusan, tapi pada sisi yang lain dia juga Tuhan. Makanya kita mengenal yang namanya Duinator ya kan. Nah, Muslim ini ketika mengutip ayat Alkitab yang berkaitan dengan penjelasan Yesus apakah dia Tuhan atau tidak, mereka tidak lengkap mengutip gitu. Mereka hanya mengutip yang sesuai dengan yang mereka percaya, yang sesuai dengan apa yang mereka mau, itu kebenarannya gitu. Sama dengan dalam iman mereka ya. Sama dengan iman mereka, ketika fakta itu ditunjukkan mereka nggak mau mengakui. Mereka berusaha untuk menafsirkannya dan sesuai dengan penafsiran mereka, itu yang mereka yakini sebagai kebenaran. Nah, kemudian tentang hal itu ya kan, ketika mereka pertanyakan tentang iman kita, ya jelas bahwa di bagian Alkitab yang lain menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, kemudian alasannya apa lagi? Mereka nggak percaya itu Yohanes itu murid Yesus lah, dan alasan. Jadi ketika kita menunjukkan fakta, misalkan dari tulisan-tulisan Paulus dan sebagainya, alasan mereka apa? Paulus itu bukan rasul yang benar. Jadi mereka itu banyak alasan, teman-teman ya. Yang kalau kita sudah menjelaskan, mereka tidak mengakui bahwa itu kitab. Ya, kalau mereka tidak mengakui, ya nggak usah lagi diskusi, karena itu kitab suci kita mengakui itu kitab suci kita gitu. Kalau mereka tidak mengakui bahwa itu adalah kitab suci, itu urusan mereka. Kita juga tidak memaksa mereka untuk percaya, karena
untuk percaya atau tidak gitu ya. Kalau mereka percaya ya mereka adalah orang Kristen, kalau tidak ya wajar-wajar aja, kita juga nggak memaksakan gitu. Tetapi dari sisi kita ya kita percaya itu kitab suci, dari sisi kita percaya itu kebenaran. Kalau kita berdiskusi tentang Alkitab, maka kita tidak hanya bisa mengambil dari bagian tertentu lalu kita membahasnya, kita harus mengambil dari semua sisi, semua Alkitab ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Semuanya harus lengkap untuk dibahas, untuk didiskusikan, tidak hanya bagian-bagian tertentu. Itu penting untuk dimengerti gitu ya. Kalau ucilim-ucilim tidak mau mengerti, tidak mau menerima, ya kita juga gak memaksa gitu, tapi itu iman kami ya. Nah, ketika kami mengungkapkan fakta, ya kalian juga harus siap sedia. Jangan hanya kalian saja yang bisa bertanya tentang iman kami, tapi kami nggak bisa mempertanyakan tentang imanmu. Ya, itu adalah sesuatu yang lucu-lucu gitu ya. Lalu saya mendengar kemarin siapa ya yang membahas di TikToknya, dia bilang Uclim membahas Alkitab untuk Uclim membahas Alkitab, Kristen menjawab katanya. Tapi kalau Kristen bertanya Al-Quran, Uclim melapor. Inilah ya perbedaan-perbedaannya teman-teman ya. Mereka tidak mau kitab sucinya ditanya, tapi mereka selalu mempersoalkan kitab sucinya orang Kristen. Jadi hati-hati teman-teman ya, kita mesti siap sedia dalam segala keadaan, dalam segala situasi untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang-orang yang modelnya seperti mereka ini teman-teman ya. Lalu kemudian kebiasaan mereka ini yang tidak mau mengakui tentang fakta-fakta dalam kitab suci mereka. Contoh ya, nanti kalau saya nggak kasih contoh mereka banyak alasan lagi katanya. Contoh nih ya, contoh yang paling sederhana, hadis itu salah satu yang harus mereka imani. Misalkan kalau kita tanya, kamu imani siapa ya, kita yang imani kitab sebelumnya ya. Nah mereka bilang lah Injil lah apa segala macam ya, walaupun ujung-ujung mereka percaya Injil juga ya, tapi itulah mereka katakan kita harus mengimani Quran, kita harus mengimani hadis terutama yang suhi itu ya kan, malaikat bla 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 dan bla bla bla. Nah, hadis yang suhi itu, Al-Quran itu bagi mereka teman-teman nggak bisa terpisahkan dari hadis. Itu fakta gitu ya, nggak terpisahkan bagi mereka. Nah ketika kita mempertanyakan misalkan tentang orang tua Nabi, nah sebelumnya saya jelaskan dulu yang dimaksud dengan suhi itu adalah apa. Sesuatu kitab hadis-hadis yang sudah masuk dalam keputusan ulama atau ijma ulama bahwa hadis itu adalah hadis yang sangat sahih, sangat akurat atau ilmiah atau apa ya, nah menjadi sumber yang paling utama untuk dirujuk gitu. Jangan hadis-hadis yang tidak sahih, hadis terpercaya lah istilahnya gitu ya. Itu mereka percaya itu sebagai sumber yang sangat-sangat kredibel, yang bisa dipercaya, yang bisa dirujuk, dan itu disarankan untuk itulah dirujuk karena diyakini sebagai sumber-sumber yang original, yang layak ya. Nah oke, sekarang kita masuk. Persoalannya adalah apa? Ketika kita misalkan membahas tentang orang tua Nabi, kita tanya apakah orang tua Nabi ada di surga? Mereka bilang, ada yang bilang ada gitu ya, ada yang bilang tidak juga, memang itu kita harus akui. Jadi mereka dalam tubuh mereka itu masih ada yang disebut dengan pro dan kontra ya. Ada yang bilang ada yang bilang tidak. Itu jelas ya. Nah tapi Yusuf ini saya yakin dia berada di posisi yang tidak percaya pada hadis itu. Sudah jelas teman-teman ya bahwa hadis itu berbicara tentang orang tua Nabi yang tidak ada di surga saat ini. Kalau kita tanya itu kan jadi panjang sekali ceritanya teman-teman ya. Kita kalau bahas itu panjang ceritanya ya. Dan apakah mereka siap untuk kita mendiskusikan itu semua? Kalau mereka tidak siap, ya jangan coba-coba untuk mempertanyakan tentang
kitab suci kita. Ya. Jadi orang tua Nabi dijelaskan di dalam hadis yang sahih itu, mereka itu tidak ada di surga saat ini. Kalau tidak di surga ya ada di tempat yang lain lah. Karena di dunia yang akan datang hanya 2 tempat, di surga atau tidak gitu kan. Surga dan tempat yang lain. Nah, kemudian ada yang menjawab, misalkan Kainama itu nggak percaya Nabi buta huruf misalkan, ya termasuk Ibnu Athir dan kawan-kawan, mereka tidak percaya Nabi itu tidak di surga, ya. Jadi kesimpulannya adalah apa yang mereka pikirkan, ya, yang tidak cocok, apa yang tertulis dan yang tidak cocok dengan kenyataan, ya. Dengan yang mereka mau, karena pasti mereka memikirkan orang tua Nabi itu kurang baik apa gitu. Mereka telah dipakai oleh Allah untuk melahirkan seorang yang ummi, lalu kemudian mereka tidak masuk surga, kan secara logika itu juga tidak masuk akal. Kebaikan seperti apa yang mereka yang tidak mereka lakukan gitu ya. Lalu kalau mereka saja yang sudah sangat baik melahirkan seorang nabi dipakai oleh Allah tidak masuk surga, lalu kita pengikut-pengikutnya punya kebaikan yang seperti apa dulu untuk bisa masuk surga, ya, mereka jadi bertanya-tanya tentang hal itu. Nah, mereka pun juga harus memikirkan hal itu gitu ya. Mereka pun berpikir dan banyak cara mereka lakukan untuk menyimpulkan hal-hal seperti itu, ya. Dan itu masuk akal kita pertanyakan karena mereka bilang salah satu berbuat baik itu syarat mereka untuk masuk surga. Lalu kalau begitu orang tuanya itu bagaimana gitu? Nggak bisa ya, orang tuanya aja nggak bisa, lalu kamu punya kelebihan apa sehingga kamu layak gitu? Nah, kalau kita pertanyakan tentang semua itu mereka nggak siap, teman-teman. Tapi kalau mereka pertanyakan tentang Yesus lah misalkan, ya kan, tentang Yesus misalkan, mereka mempertanyakan tentang peristiwa-peristiwa penebusan dosa misalkan, wah, tentang Allah Tritunggal misal, mereka itu akan bertanya dan kita udah jelaskan, mereka nggak mau percaya gitu, karena kita itu selalu punya, kita ini teman-teman selalu punya dalil yang sangat-sangat bisa kita pertanggungjawabkan. Saya katakan itu dengan jelasnya bahwa kita ini punya dalil yang sangat-sangat luar biasa, kita bisa pertanggungjawabkan terhadap siapapun yang bertanya gitu, tentang iman kita. Kita punya dalil itu, ya. Kita punya fakta, kita punya sumber-sumber primer yang sangat mungkin kita bisa pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Kalau mereka belum tentu, teman-teman, ya. Mereka ini kaum yang cukup aneh, ya. Tidak ada dasar apapun, ya, berusaha untuk seolah-olah ada dasar. Ya begitulah teman-teman, ya. Mohon maaf karena bicara terlalu banyak, ya, tapi ya begitulah realita yang terjadi. Lalu kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ingat teman-teman, kita ini dipanggil, ya, oleh Tuhan untuk hadir di tengah-tengah mereka, untuk datang di tengah-tengah mereka dan menjadi berkat, ya. Ingat bahwa tugas kita itu membawa kabar baik, memberitakan kabar baik kepada dunia, kepada mereka. Tentu perkataan kita tidak cukup, ya. Kenapa? Karena perkataan kita harus berimbang juga dengan bagaimana kita mempraktekkan kebenaran itu, gitu ya. Apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi perkataan dan tindakan kita diharapkan sebetulnya seirama, gitu ya, sepaket, sejalan. Kayak gitu teman-teman.
Jadi mari kita terus ya melakukan kebenaran, menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan ya dimanapun kita berada. Itu yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa hidup mencerminkan apa yang Kristus mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita ya. Jadi mari teman-teman kita menyadari hal itu ya. Kita selalu menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan, sekalipun mereka tidak berusaha untuk membuat kita tidak merasa nyaman dengan sikap dan karakter mereka. Tapi Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi berkat teman-teman, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah mereka ya. Jadi mari teman-teman kita selalu menyadari bahwa kita ini terpanggil untuk membawa kabar baik, menjadi mengikuti teladan Yesus Kristus untuk hidup di dalam kebenaran ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya lewat subscribe, like, komen, dan share, karena lewat itu video-video di channel ini boleh berkembang dan banyak jiwa yang boleh mendengarkan kabar baik ya dari channel ini. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa untuk terus subscribe ya, subscribe terus teman-teman ya, karena itu penting ya. Share, terutama share, supaya mungkin saja ada teman-teman dari teman-teman yang belum pernah mendengarkan diskusi semacam demikian ya. Ketika mereka dengarkan, mereka pun juga menjadi percaya kepada Yesus Kristus ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.